Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Alhamda Margendiarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga pokok variabel. Penentuan harga pokok variabel atau biasa yang disebut dengan variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Keunggulan variable costing yaitu 1. Alat perencanaan operasi yang direncana untuk mencapai sasaran laba. Yang kedua, menetapkan harga jual produk. Harga jual dapat bersaing di pasaran. Nah, kelemahan variable costing yang pertama, kesulitan dalam pemisahan biaya tetap. Yang kedua, tidak dapat diterima untuk pelaporan ekstern dalam prinsip akuntansi Indonesia tahun 1984. Tujuan variable costing yang pertama membantu untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijaksanaan manajemen jangka pendek. Yang kedua, memudahkan manajemen dalam mengendalikan kondisi-kondisi operasional yang sedang berjalan. Nah, definisi full accounting information adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Manfaat dari full accounting information yang pertama, pelaporan keuangan, yang kedua, penentuan harga jual normal, yang ketiga, penyusunan program. Saya Dewi Ahmad akan menjelaskan tentang perbandingan harga pokok variabel dengan harga pokok penuh. Full costing yakni merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Perbedaan tersebut terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi tetap dan akan mempunyai akibat pada 1. Perhitungan harga pokok produksi, 2. Penyajian laporan laba rugi. Menghitung harga pokok produksi dengan metode full costing. Diketahui biaya bahan bakunya sekian, biaya tenaga kerja langsungnya sekian, biaya overhead pabrik tetapnya sekian, biaya overhead pabrik variabelnya sekian, dan diketahui harga pokok produknya sekian. Dengan menggunakan metode full costing, 1. Biaya overhead pabrik, baik yang variabel maupun tetap, dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead yang sesungguhnya. 2. Selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya terjadi, dengan catatan pembebanan BOP lebih terjadi jika jumlah BOP yang dibebankan lebih besar dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Pembebanan BOP kurang terjadi jika jumlah BOP yang dibebankan lebih kecil dari BOP yang sesungguhnya terjadi. 3. Jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan, baik produk dalam proses maupun produk jadi. 4. Metode ini akan menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Mencari harga pokok produksi dengan metode variable costing. Diketahui biaya bahan baku sekian, biaya tenaga kerja langsung sekian, biaya overhead pabrik variabel sekian, sehingga diketahui harga pokok produknya sekian. Dengan menggunakan metode variable costing, 1. Biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. 2. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. 3. Penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Ini adalah penyajian laporan laba rugi dengan metode full costing. Diketahui hasil penjualannya 500.000 dan harga pokok penjualannya 250.000.
dikurangi sehingga menghasilkan laba bruto sejumlah 250.000. Laba bruto itu dikurangi dengan biaya administrasi dan umum sebesar 50.000 dan biaya pemasaran sebesar 75.000 sehingga menghasilkan laba bersih usaha sebesar 125.000. Laporan laba rugi tersebut menyajikan biaya-biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan yang terakhir fungsi administrasi dan umum. Sedangkan penyajian laporan laba rugi metode variable costing, hasil penjualan 500.000, dikurangi biaya-biaya variabel. Biaya produksi variabel 150.000, biaya pemasaran variabel 50.000, biaya administrasi dan umum variabel 30.000. Jumlahnya 230.000, dikurangkan sehingga menghasilkan laba kontribusi 270.000. Dikurangkan lagi dengan biaya tetap. Biaya produksi tetap 100.000, biaya pemasaran tetap 25.000, biaya administrasi dan umum tetap 20.000. Jumlahnya 145.000, dikurangkan lagi sehingga menghasilkan laba bersih usaha 125.000 rupiah. Saya Hani Mailinda Sari. Full costing dan variable costing merupakan metode penentuan kos produk konvensional yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur di masa lalu. Dengan digunakannya secara luas, teknologi informasi dalam proses pengelolaan produk dan dalam proses pengelolaan informasi keuangan. Activity Based Costing atau ABC menjadi alternatif metode penentuan kos produk konvensional. Jadi, ini adalah perbedaan ketiga metode penentuan kos produk sebagai berikut. Kemudian, perbedaan unsur biaya produksi dalam pendekatan full costing, variable costing, dan ABC sebagai berikut. Penjelasan dari tabel tersebut adalah rincian biaya setiap jenis aktivitas desain, produksi, dan distribusi produk dalam lingkungan manufaktur maju adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkutan yang dibebankan berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. Yang kedua, batch-related activity cost, yaitu biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Contohnya, setup cost, biaya angkutan bahan baku, biaya order pembelian, biaya inspeksi. Besar kecilnya biaya tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Tiga adalah product sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Contohnya, biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, biaya pengujian produk, yang dibebankan berdasarkan taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk tersebut atau produk life cycle. Yang keempat, facility sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, biaya depresiasi, biaya amortisasi, biaya asuransi, biaya gaji karyawan kunci perusahaan yang dibebankan atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. Nilai persediaan akhir tahun 1980 dengan metode direct costing. Bahan baku 1 juta, upah langsung 1.300.000, FOH variabel 750, biaya produksi 3.050.000, unit yang diproduksi 100.000, biaya produksi per unit,
3.050.000 dibagi 100.000 unit sama dengan 30,50. Persediaan akhir tahun 1980 dibagi 30% dikali 100.000 unit sama dengan 30.000. Nilai persediaan akhir dengan metode full casting 30.000 dikali 30,50 sama dengan 915.000. Nilai persediaan akhir dengan metode full casting. Bahan baku 1 juta, upah langsung 1.300.000, FOH variabel 750, FOH tetap 375, unit yang diproduksi 100.000, dan jumlah dari FOH variabel ditambah FOH tetap sama dengan 1.125.000, biaya produksi 3.425.000, dan unit produksi 100.000. Biaya produksi per unit 3.425.000 dibagi 100.000 sama dengan 34,25. Nilai persediaan akhir menurut metode full casting 100% dikurangi 70% dikali 100.000 dikali 34,25 sama dengan 1.027.500 rupiah. Berikut penyelesaian contoh kasus kedua adalah biaya bahan baku 200 dikali 1.200.000, biaya tenaga kerja langsung 150 dikali 1.150.000, biaya overhead variabel 400 dikali 1.400.000, jika dijumlah hasilnya 750.000. Itu adalah harga pokok produksi. Sehingga laporan laba rugi PT Sejahtera Bersama untuk periode 2018 adalah penjualan 2.000 dikali 1.000 2 juta rupiah dikurangi biaya-biaya variabel yang terdiri dari harga pokok produksi 750, biaya pemasaran variabel 300 dikali 1.000 300.000, jumlah hasilnya 1.050.000, sehingga margin kontribusinya adalah 950.000. Kemudian dikurangi biaya-biaya tetap yang terdiri dari biaya overhead tetap 150.000, biaya pemasaran tetap 100.000, biaya administrasi dan umum tetap 200.000, jika dijumlah hasilnya 450.000, sehingga laba atau rugi bersih 500.000 rupiah.